Rusia tembakan rudal hypersonic Kinzhal, sistem pertahanan udara Ukraina jebol. Rusia akhirnya menggunakan rudal hypersonic Kinzhal terbarunya untuk melumpuhkan Ukraina pada Jumat 18 Maret 2022. Diketahui senjata hypersonic ini untuk kali pertama digunakan. Seperti dikutip dari AFP, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, rudal Kinzhal digunakan untuk menghancurkan tempat penyimpanan senjata di Ukraina Barat. Sebelumnya Rusia belum pernah menggunakan senjata presisi tinggi dalam pertempuran. Kantor berita negara RIA Novosti mengatakan, itu adalah penggunaan pertama senjata hypersonic Kinzhal selama konflik di Ukraina Barat pecah. Sistem rudal Kinzhal dengan rudal aerobalistik hypersonic menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk, ujar Kementerian Rusia pada Sabtu 19 Maret 2022. Namun demikian, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menolak berkomentar ketika dihubungi oleh AFP. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Kinzhal sebagai senjata ideal yang terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan dapat lolos dari sistem pertahanan udara. Rudal Kinzhal adalah salah satu dari serangkaian senjata baru yang diungkapkan Putin dalam pidato kenegaraannya pada tahun 2018. Delyatin adalah desa di dekat kaki Gunung Karpatian yang indah, terletak di luar kota Ivano-Frankivsk. Wilayah Ivano-Frankivsk berbagi perbatasan sepanjang 50 km dengan Romania yang merupakan anggota NATO. Rusia meluncurkan rudal hypersonic ke wilayah Ukraina dan menyebabkan kehancuran di negara itu pada Jumat 18 Maret 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa rudal hypersonic Kinzhal terbarunya digunakan Jumat untuk pertama kalinya untuk menghancurkan situs penyimpanan senjata di barat Ukraina. Sistem rudal penerbangan Kinzhal dengan rudal aerobalistik hypersonic menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 19 Maret 2022. Kantor berita negara RIA Novosti mengatakan itu adalah penggunaan pertama senjata hypersonic Kinzhal selama apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus di Ukraina yang pro-barat, seperti dilansir dari Sabah Daily. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Agence French Press atau AFP. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Kinzhal sebagai senjata ideal yang terbang dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara dan dapat mengatasi sistem pertahanan udara. Rudal Kinzhal adalah salah satu dari serangkaian senjata baru yang diungkapkan Putin. Dilansir dari BBC, rudal hypersonic itu menghancurkan pabrik senjata dan bengkel jet tempur Ukraina di kota Lviv, Ukraina Barat. Ledakan keras itu menimbulkan kepulan asap yang tinggi dan membuat gempar warga kota. Beberapa rudal menghantam pabrik perbaikan pesawat, kata wali kota Andrei Sadovki di aplikasi pesan Telegram. Seraya menambahkan bahwa pabrik itu telah hancur. Tidak ada korban jiwa, katanya. Seraya menambahkan bahwa operasi di pabrik itu telah dihentikan. Dia sebelumnya menulis bahwa pasukan Rusia telah menyerang daerah dekat Bandara Lviv. Pos pemeriksaan bersenjata membuat pengendara mundur dari jalan menuju bandara. Dan seorang pria setempat mengatakan kepada AFP bahwa dia mendengar ledakan pada Jumat pagi. Angkatan Udara Ukraina mengacu pada serangkaian itu dan mengutip informasi awal, mengatakan bahwa 6 rudal jelajah telah diluncurkan. Kemungkinan rudal jenis X-555 dari Laut Hitam. 2 rudal telah diluncurkan, pernyataan itu menambahkan. Lviv adalah kota besar di Ukraina Barat dan tujuan wisata populer yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Akhir pekan lalu, rudal jelajah Rusia menghancurkan sebuah pangkalan militer di barat Lviv, menewaskan 35 orang dan melukai dari 130 orang. Terletak 70 km dari perbatasan dengan anggota UE Polandia. Kota itu sebagian besar telah terhindar sejak pasukan Rusia menyerbu pada 24 Februari. Prajurit Ukraina mengevakuasi seorang warga tua dengan tandu dari kota Irpin pada 13 Maret 2022. Pasukan Rusia bergerak semakin dekat ke ibu kota dari utara, barat, dan timur laut. Serangan Rusia juga menghancurkan sebuah bandara di kota Vasilkiv, selatan Kiev. 2 lokasi di sebuah pangkalan militer di Mykolaiv di Ukraina Selatan teridentifikasi setelah terkena serangan Rusia pada Jumat 18 Maret 2022. Satu lokasi didokumentasikan oleh seorang fotografer afiliasi CNN Swedia Expression. Terlihat sebuah bangunan hancur bak dihantam terekam dalam video serta foto. Tidak jelas apakah ada orang yang tewas dalam serangan militer di lokasi tersebut. Namun dari foto Expression terlihat sejumlah jenazah. Menurut wartawan yang berada di tempat kejadian dari Expression, puluhan tentara Ukraina dilaporkan tewas di pangkalan militer tersebut, dikutip Tribun News dari CNN. Koresponden Expression Magnus Falkehed dan jurnalis foto Niklas Hammarström melaporkan sekitar pukul 6 pagi.
waktu setempat, pada Jumat 2 jet tempur Rusia diduga 5 bom, hingga akhirnya menghancurkan beberapa bangunan di barak militer. Tim penyelamat di tempat kejadian menggunakan sekop dan tangan kosong untuk membebaskan korban dari reruntuhan bangunan, menurut wartawan. Dalam video dramatis yang direkam oleh Expression, seorang tentara Ukraina terlihat ditarik hidup-hidup dari reruntuhan. Expression mengutip salah satu tentara yang selamat, Serhil, yang berusia 54 tahun, yang saat penyerangan tengah tidur di barak. Dari sekitar 200 orang yang ada di sana, saya kira sekitar 90% tidak selamat, ujarnya. Beberapa rudal menghantam pabrik perbaikan pesawat, kata wali kota Andriy Sadovki di aplikasi pesan Telegram. Seraya menambahkan bahwa pabrik itu telah hancur. Tidak ada korban jiwa, katanya. Seraya menambahkan bahwa operasi di pabrik itu telah dihentikan. Dia sebelumnya menulis bahwa pasukan Rusia telah menyerang daerah dekat Bandara Lviv. Pos pemeriksaan bersenjata membuat pengendara mundur dari jalan menuju bandara. Dan seorang pria setempat mengatakan kepada AFP bahwa dia mendengar ledakan pada Jumat pagi. Angkatan Udara Ukraina mengacu pada serangkaian itu dan mengutip informasi awal, mengatakan bahwa 6 rudal jelajah telah diluncurkan. Kemungkinan rudal jenis X-555 dari Laut Hitam. 2 rudal telah diluncurkan, pernyataan itu menambahkan. Lviv adalah kota besar di Ukraina Barat dan tujuan wisata populer yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Akhir pekan lalu, rudal jelajah Rusia menghancurkan sebuah pangkalan militer di barat Lviv, menewaskan 35 orang dan melukai dari 130 orang. Terletak 70 km dari perbatasan dengan anggota UE Polandia. Kota itu sebagian besar telah terhindar sejak pasukan Rusia menyerbu pada 24 Februari. Prajurit Ukraina mengevakuasi seorang warga tua dengan tandu dari kota Irpin pada 13 Maret 2022. Pasukan Rusia bergerak semakin dekat ke ibu kota dari utara, barat, dan timur laut. Serangan Rusia juga menghancurkan sebuah bandara di kota Vasilkiv, selatan Kiev. 2 lokasi di sebuah pangkalan militer di Mykolaiv di Ukraina Selatan teridentifikasi setelah terkena serangan Rusia pada Jumat 18 Maret 2022. Satu lokasi didokumentasikan oleh seorang fotografer afiliasi CNN Swedia Expression. Terlihat sebuah bangunan hancur bak dihantam, terekam dalam video serta foto. Tidak jelas apakah ada orang yang tewas dalam serangan militer di lokasi tersebut. Namun dari foto Expression terlihat sejumlah jenazah. Menurut wartawan yang berada di tempat kejadian dari Expression, puluhan tentara Ukraina dilaporkan tewas di pangkalan militer tersebut, dikutip Tribun News dari CNN. Koresponden Expression Magnus Falkehed dan jurnalis foto Niklas Hammarström melaporkan sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, pada Jumat 2 jet tempur Rusia diduga 5 bom, hingga akhirnya menghancurkan beberapa bangunan di barak militer. Tim penyelamat di tempat kejadian menggunakan sekop dan tangan kosong untuk membebaskan korban dari reruntuhan bangunan, menurut wartawan. Dalam video dramatis yang direkam oleh Expression, seorang tentara Ukraina terlihat ditarik hidup-hidup dari reruntuhan. Expression mengutip salah satu tentara yang selamat, Serhil, yang berusia 54 tahun, yang saat penyerangan tengah tidur di barak.